Pemirsa, Polri limpahkan penanganan dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah kepada Kejaksaan Agung. Langkah ini memicu perdebatan publik karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat terlapor merupakan pejabat tinggi di institusi yang kini menangani perkara tersebut. Bagaimana tinjauan hukum dan praktik penegakan hukum atas pelimpahan ini? Segera kami bahas bersama mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih banyak waktunya Pak Susno telah bergabung bersama Jawa Post TV. Baik Mbak, terima kasih juga. Langsung saja bagaimana Bapak melihat kasus atau perkara yang menyeret Febri Adriansyah ini langsung dilempar kepada Kejaksaan Agung. Apakah langkah tersebut sudah tepat secara hukum dan prosedur? Kalau secara hukum dan prosedur itu tidak tepat ya, karena tidak ada dasar hukumnya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Mahfud bahwa pelimpahan penyidikan dari penyidik ke penyidik itu tidak ada. Yang ada kalau ke KPK, KPK-nya menarik gitu, atau Polri melimpahkan ke KPK bisa. Tapi kalau karena diatur di dalam undang-undang tentang KPK. Tapi kalau dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung ini tidak lazim. Dasar hukumnya tidak ada gitu. Nah ini apakah dasar hukumnya ini karena kesepakatan atau karena ada perintah atau karena ada petunjuk? Ya jadi kita berpikir-pikir apa dasar hukumnya. Nah, jadi kalau mau ditanya dasar hukumnya ya nggak ada gitu. Nah, menurut Anda seberapa besar potensi konflik kepentingan tersebut dan bagaimana seharusnya diantisipasi? Karena tadi jawabannya adalah sebenarnya ini tidak ideal, tidak ada dasar hukum dan prosedurnya begitu. Konflik kepentingannya jelas ada karena Pak Febri ini, FA ini dituduh melakukan tindak pidana menerima suap atau korupsi dan pencucian uang yang berasal dari perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dia tangani gitu, dia sidik. Apa itu yang Polri sampaikan kepada publik ada 3, yaitu tata niaga perdagangan batu bara, kemudian di Krakatau Steel, terus satu lagi korupsi di Asabri. Nah, ketiga perkara korupsi ini ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri waktu dia masih menjabat, dan dari tindak pidana yang dia tangani itulah diduga terjadi tindak pidana penyuapan kepada dirinya atau tindak pidana korupsi di atas pidana korupsi. Nah, kalau menyidiknya sudah benar, sudah betul, sudah bagus, tapi yang tidak benar itu, yang sulit cari dasar hukumnya ialah pelimpahan, atau kalau bukan pelimpahan ya penggeseran penyidikan atau pengalihan penyidikan atau apalah namanya, yaitu penyidikan dioper dari Polri ke Kejaksaan Agung. Dan dilakukannya seperti terburu-buru ya, terburu-buru pada tidak lama setelah dilakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan, dan dilakukannya pun pada hari libur, hari Sabtu. Kok cepat benar gitu, ada apa? Nah itulah yang pertanyaan publik yang bikin pusing gitu. Tapi kalau kita ambil segi positifnya ya ada juga ya, untuk memudahkan penanganan tindak pidananya yang dilakukan oleh tersangka FA, karena semua berkas tentang tindak pidana korupsi yang disebutkan oleh Polri ada di Kejaksaan Agung. Itu positif thinkingnya. Negatif thinkingnya ya tadi, apa ya tidak ada konflik kepentingan, apa ia anak buahnya sendiri yang akan nangani, apa ia yang melakukan penyidikan terhadap FA ini adalah orang-orang yang juga mungkin terlibat di dalam perkara FA ini. Nah itu segi negatifnya. Nah kita berpikiran positif saja. Masa Kejaksaan Agung mau
mengorbankan marwahnya ya hanya untuk melindungi FA. Ya itu positive thinkingnya, tapi dasar hukumnya nggak ada gitu. Nih, jika memang dan tadi sudah dikatakan ada konflik kepentingan, apakah perlu dibentuk tim independen melibatkan lembaga lain atau menerapkan mekanisme pengawasan khusus supaya proses hukumnya tetap kredibel? Iya, harus ada pengawasan gitu, harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah, dalam hal ini dari presiden. Ya kalau tidak diawasi ya tadi, maka timbul pertanyaan dari masyarakat, timbul kecurigaan-kecurigaan. Nah sebenarnya yang paling baik ya tidak perlu diperintahkan karena ada dasar hukumnya. Perkara ini diambil alih oleh KPK gitu, karena KPK itu di dalam pasal 10 Undang-Undang tentang KPK ada gitu, supervisi dan bisa menarik perkara dan lain-lain, jadi nggak ada masalah. Saya ingin pivot sedikit ke status. Jadi Pak Susno, Kejaksaan Agung ini kan sempat menyebut Febri Adriansyah sebagai saksi sebelum kemudian kembali menegaskan status hukumnya sebagai tersangka. Sebenarnya bagaimana sih prosedur penetapan dan perubahan status hukum seseorang dalam proses penegakan hukum itu sendiri? Ya itulah karena penyerahan apa penggeseran perkara dari Polri ke Kejaksaan itu tidak ada dasar hukumnya, maka timbul gonjang-ganjing ya. Pertama oleh Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin ada keraguan apakah SPDP dari Polri itu berlaku juga di Kejaksaan atau tidak. Sehingga mungkin ya akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan dia sebagai saksi. Tapi kan oleh Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya nggak sampai 1 hari besoknya ditetapkan lagi sebagai tersangka gitu. Nah nggak tahu gimana itu. Terakhir, apa pesan Anda untuk aparat penegak hukum agar penanganan perkara ini tidak hanya memenuhi aspek hukum, tapi juga menjaga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri di Indonesia? Silakan. Saya berharap ya karena ini telah membuat kehebohan atau adanya berbagai pendapat yang berbeda gitu di ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, sebaiknya Polri dan Kejaksaan Agung bersepakat bahwa perkara ini dilimpahkan saja ke KPK gitu supaya kepercayaan masyarakat bertambah gitu kepada aparat-aparat penegak hukum, dan data-data informasi-informasi yang ada di penyidik Polri, di Kortas Tipikor, yang ada di Kejaksaan Agung serahkan semua ke KPK. Insya Allah perkaranya berjalan lancar dan KPK jangan ragu-ragu untuk narik ini perkara gitu, karena memang tugasnya gitu, tidak perlu nunggu perintah presiden. Baik. Jadi kata kuncinya adalah KPK. Mari kita nantikan perkembangan dari kasus ini. Terima kasih perspektifnya mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.